Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang selalu memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu bertakwa kepadanya. Atas berkat rahmat, hidayah, dan taufiknya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersua kembali, berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah di masjid ini, dan bersilaturahim tentunya adalah agenda kajian Islam. Sholawat serta salam tak lupa pula mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putri-putri beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, serta kepada para pengikutnya sampai akhir zaman, sampai yaumul hisab. Semoga sampai kepada kita semuanya yang mengikuti petunjuk dan jalan yang mereka tempuh. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan nama-nama Allah yang husna dan dengan sifat-sifatnya yang mulia, marilah kita senantiasa memanjatkan doa. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Semoga amalan kita pada malam hari ini menjadi amalan yang taqabbal, amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam beramal soleh. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, dosa-dosa kami yang akan datang, dosa-dosa kami yang nampak, dan dosa-dosa kami yang tidak nampak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian dalam hadis lainnya disebutkan, wa an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullah fi man indahu, rawahul Muslim. Bahwasanya dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi yang menyebut-nyebut bukan presiden, bukan menteri, bukan malaikat, langsung Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Ya fulan, dan sampai didoakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kemudian salah satu keutamaan menghadiri majelis ilmu adalah dicatat sebagai orang yang sholat. Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada majelis ilmu, ada pengajian, maka selama ia berada di majelis ilmu dan selama ada di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza rawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ilal masjid fala yusabbakanna baina asabihi fa innahu fi shalah." Jika salah seorang di antara kalian berwudu lalu membagus wudunya, kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, maka jangan ia melakukan tasbih menjalin jari jemarinya, sesungguhnya ia sudah berada dalam sholat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Kemudian dicatat amalan kita diiliin. Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, hingga waktu sholat selanjutnya, semisal ada kajian Islam antara pada maghrib dan isya, maka ia terus dicatat amalan kebaikan yang dilakukan di masjid di iliyin. Catatan amal di iliyin adalah catatan amal yang tidak akan rusak dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet, tidak akan terkurangi sedikit pun. Dan tentu saja orang-orang yang menuntut ilmu di masjid akan mendapatkan semua keutamaan menuntut ilmu tersebut. Semoga kita yang hadir di dalam masjid ini dan yang mendengarkan semuanya mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan orang yang menuntut ilmu di masjid dan dimudahkan jalan kita menuju ke surganya. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Ta'ala menambahkan semangat kepada kita semuanya untuk terus menuntut ilmu syar'i, terutama di zaman yang penuh syubhat, di zaman yang penuh fitnah seperti saat ini. Fitnah handphone, fitnah televisi, fitnah wanita, fitnah pergaulan, dan sebagainya. Oleh karenanya bersyukur kita kehadirat Allah SWT apabila kita dikasih hidayah, kita diberi petunjuk untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan beberapa fikih puasa, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan
Fa insyaallah kita akan melakukan sholat tarawih dan witir pada malam Selasa insyaallah. Sesuai dengan ulil amri di negara kita. Dalil akan diwajibkannya puasa adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini semuanya termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Di antara bekal ilmu yang mesti kita ketahui sebelum Ramadan adalah ilmu tentang puasa Ramadan, ilmu tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Kemudian kita persiapkan fisik kita, badan kita, kesehatan kita siapkan mental kita. Cek sedih Bu, Pak, Ramadan datang cek sedih, tak oleh. Tapi kita harus menyambutnya dengan gembira dan sukaria. Banyak sekali keberkahan, kemuliaan, keistimewaan di bulan Ramadan yang harus kita sambut dengan sukacita, jangan bersedih. Akan tetapi kita harus sangat bahagia. Bulan diampuninya dosa-dosa, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga. Dan kita berusaha menyiapkan apa saja bekal-bekal yang akan kita menghadapi bulan Ramadan ini. Tak oleh berceroboh. Waktu pada persiapan, baik dari fisik, kesehatan, juga finansial. Biasanya mulai puasa mereka terus seman-seman, maklis semangat pasangan. Sedikit lagi, putus siap, obeng, harus siap. Bagaimana caranya? Kita berusaha mempunyai biaya untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Di antara bekal ilmu yang mesti kita ketahui sebelum Ramadan adalah ilmu tentang puasa Ramadan. Puasa itu apa sih artinya? Kenapa puasa ini Pak? Apa sanikan apa? Tak ada, minum ini kali. Puasa adalah menahan diri, hawa nafsu. Menahan diri dari apa? Dari berbagai pembatal puasa. Apa pembatal puasa? Dimakan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Bahkan perbuatan yang sia-sia atau lakun, atau perkataan yang lofaz, perkataan yang resem, porno, kemudian bertengkar, namimah, adu domba. Itu harus kita hindari. Jadi yang puasa bukan hanya perut kita, bukan hanya mulut kita, tetapi mata kita, telinga kita, hidung kita, hati kita, perilaku kita, tingkah laku kita, semuanya puasa. Menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai terbitnya fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Cak gempangan nikah dari adzan subuh sampai adzan maghrib dan itu. Puasa ini diwajibkan bagi orang-orang yang telah balik, telah dewasa, biasanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau datang haid bagi wanita. Kemudian diwajibkan bagi orang yang berakal, tak senewan. Orang gila tak wajib asal. ODGJ asal tak wajib. Tak wajib. Kemudian dalam keadaan sehat. Kemudian tidak sedang bersafar. Artinya orang yang bersafar melakukan perjalanan itu ada rukhsah, ada keringanan, belum tidak puasa. Akan tetapi
Terus bagaimana untuk wanita yang haid, wanita yang hamil, menyusui? Itu juga ada rukhsah. Ada beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang hanya cukup membayar, mengqadha dengan fidyah, mengganti dengan fidyah sebesar 1 mud. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'i. Akan tetapi ulama yang lain seperti Hanafiyah lebih banyak lagi, bukan 1 mud tapi adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud, 4 kali lipatnya. 1 sok itu kira-kira 3,5 liter. Akan tetapi insyaallah yang rajih adalah 1 mud, memberi makan orang miskin. Jadi nanti apabila ada orang yang tua renta, umurnya sudah sepuh, tidak kuat untuk berpuasa, maka ada rukhsah cukup membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya. Berbeda dengan orang yang hamil, orang yang haid tidak bisa berpuasa, tidak dapat berpuasa, bahkan dilarang berpuasa. Orang yang haid haram hukumnya, malahan apabila berpuasa. Maka dia wajib mengqadha puasanya. Dan sebelum mengqadha puasanya di waktu lain dia membayar fidyah. Dan itu lebih amannya bagi ibu-ibu remaja putri apabila tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka hendaknya dia mengqadhanya di waktu yang lain dan membayar fidyah. Itu lebih amannya. Bagi orang yang sakit dan musafir mendapatkan keringanan tidak berpuasa dan mesti mengganti atau menunaikan qadha. Berikutnya bekal apa lagi yang harus kita miliki untuk menyambut Ramadan? Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul id." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Jadi di antara sunnah-sunnah yang bisa dilakukan kita saat melaksanakan ibadah puasa adalah yang pertama adalah makan sahur. Dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena dengan makan sahur terdapat keberkahan. Dan sahur itu dilaksanakan menikul 10 malam, menikul 12 malam. Beribadah tarawih sampai jam 12 malam belum tidur, mau tidur sahur mumpungki melah benih-benih. Tapi sahur yang benar adalah seperti dijelaskan dalam hadis, antara kurang lebih 50 ayat. Jikalau ayat-ayatnya pendek, kurang lebih 5 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh, itu kita sahur. Kalau ayat-ayatnya agak panjang, kira-kira 20 menit, 15 menit atau 20 menit untuk melaksanakan sahur. Dan biasanya setelah sahur kita kadang merasa perut kita agak sakit, kita masih ke kamar mandi untuk buang air besar, untuk buang kecil, persiapan kita harus menyiapkan. Jadi waktu sahur disunahkan diakhirkan. Kebalikannya dengan berbuka, sunnahnya disegerakan, menyegerakan berbuka. Terbalikannya, kalau sahur disunahkan apa? Mengakhirkan. Apa dalilnya? Karena jarak makan sahur Nabi SAW adalah sekitar 50 ayat Al-Quran, kurang lebih 10 atau 15 menit. Sebagaimana diterangkan dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Kemudian berbuka puasa. Jika adzan maghrib telah berkumandang, telah dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka diperintahkan untuk segera berbuka. Nabi SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya,
kita senantiasa berada dalam kebaikan selama kita menyegerakan berbuka puasa. Kemudian pada waktu berbuka disunahkan kita dengan makan apa Pak? Makan kurma. Bukan makan yang manis-manis. Itu di TV itu banyak keliru. Terus terang saja di TV itu berbuka dengan yang manis-manis itu tidak ada dalilnya Pak. Jadi yang betul adalah makan dengan kurma dan sunnahnya itu ganjil. Baik 1, 3, atau 5. Dan dalam kurma itu terdapat banyak zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dari zat karbohidrat, protein, ada vitaminnya bahkan. Biasanya kalau saya pribadi Bu, kalau berbuka itu cukup 1 kurma. Kalau 3 itu nggak mampu. Karena setelah kurma, nanti setelah pulang dari masjid buka lagi secukupnya, makan dan minum secukupnya. Sedangkan kalau kita mepet waktu sahur, nah itu lebih amannya kita langsung makan kurma. Misalkan mepet, hampir adzan, nggak ada waktu untuk makan, waktunya udah hampir habis. Dan batasnya bukan imsak. Imsak itu hanya nggak bisa. Kun nggak para depak para sobu dari kasaki pakun oleh celer, pakun oleh minum. Jadi fajar itu ada 2, fajar kadib dan fajar sotik. Kalau fajar kadib itu bentuknya vertikal cahayanya itu kita masih boleh makan dan minum. Imsak nasa masih fajar kadib. Sedangkan fajar sotik kita sudah tidak boleh makan dan minum. Fajar sotik itu setelah adzan subuh itu masuk fajar sotik. Jadi ada 2 fajar, ada fajar kadib dan fajar sotik. Jadi waktu sahur diakhirkan, waktu berbuka disegerakan. Caranya bagaimana? Ada caranya. Abang Selombon nih kan, abuka nih kan. Jadi caranya yang pertama cukup mengucapkan Bismillah. Bismillah, setelah itu makan kurma. Nah, itu sunnahnya makan kurma. Setelah habis makan kurma 1 biji atau 3 biji, kemudian kita mengucapkan doa berbuka. Setelah kurma boleh minum dulu. Habis kurma 1 misalkan, kemudian minum, baru kita baca doa. Dahabat duma'u wabalatil uluku wasabatul ajru insyaallah. Yang artinya dahaga telah hilang, tak pelkak boleh lah, mari minum. Urat-urat leher telah basah, mari minum es teh dulu. Kemudian pahala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah makan baru baca doa setelah makan. Minimal alhamdulillah. Seperti itu. Kebanyakan yang saya lihat kadang waktu terjadi buka puasa bersama tanpa baca bismillah langsung makan, bahkan makan di tangan kiri, bahkan sambil lari-lari. Kadang nafsu keburu-buru. Ya. Siang kalau jalan-jalan semua kayaknya pengen dibeli. Setelah dibeli semua, setelah adzan tidak mampu, perut itu tidak mampu. Beda kolak ya beli, beda es campur ya beli, terus nah, cek lamar cek kolak. Beda apa kasar, kaldu cek nyaman lah, dikit lah akan saya. Tinggal betul terus sekali, tak mampu nih kan. Manusia itu lemah, tak mampu. Kemudian sunnah yang lainnya di bulan Ramadan adalah memberi makan berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'ima kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang sedang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.
Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita pingin banyak pahala di bulan Ramadan ini, di bulan puasa, usahakan kita memberi makan orang lain semampunya. Mampulah pun beri air sedus atau air sedus. Mampulah pun beri kurma atau biki atau biki. Saya pribadi itu kadang nggak mampu di masjid itu dikasih kurma banyak sama orang. Saya terima. Kemudian ada orang kasih lagi, saya terima. Jangan ditolak. Setelah saya terima, saya bagikan lagi. Jadi sama-sama dapat akhirnya. Yang ngasih saya dapat pahala puasa saya juga ngasihkan ke orang juga dapat pahalanya orang. Syukur-syukur kita bisa ngasih air aqua atau ngasih nasi. Kalau pun nasi 3.000, 5.000. Tak mampu nasi tak kelara krepek, lah kuring krepek, tuung ke masjid. Sedekah. Karena kita mengamalkan sunnah. Sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapannya, perbuatannya, bahkan fisik beliau SAW. Dan di sini dalam hal ini kita perbuatannya. Rasulullah sering memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian sunnah-sunnah yang lain, lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang begitu giat, begitu rajin melakukan amal kebaikan, juga berderma di bulan Ramadan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Jika tiba bulan Ramadan, maka kita hendaknya bersemangat untuk bersedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya. Lain dalam bulan-bulan biasa. Pahala lebih berlipat. Seperti orang yang sedekah di jalan Allah, fi sabilillah. Juga yang dituntut pada bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawah, banyak mengaji Al-Qur'an. Kula mur pakong sareng anak-anak sami belum mendapat ke siswi-siswi dan ke siswa-siswa. Biasa anak-anak sating sore dasar ngabuburit. Sing tanya ki, "Ala kenapa ngabuburit?" Imun laki anak jawab nyari cewek, Pak. Nyari cewek. Nabi binian aja ki abulan Pak sambil terek kayak laki, Pak. Repot ini. Banyak terkadang dari putra-putri kita itu main game. HP disita, Pak. Main game, perbuatan yang lalu yang sia-sia. Kemudian ada yang main karambol, catur, itu tidak bermanfaat, sia-sia. Ciri-ciri orang yang beriman itu indikatornya adalah meninggalkan apa-apa yang tidak baik baginya, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Oleh kenapa main karambol ini? Kenapa boleh main kartu, main remi ini? Sungguh faedah. Akan tetapi kalau kita baca Al-Quran, kita mengaji, pahalanya berlipat ganda. Entah baca buku Islam, entah membaca hadis-hadis, entah membaca sirah-sirah nabawiyah, membaca Al-Quran. Tentunya ini adalah yang paling afdol dan paling baik. Karena bulan Ramadan disebutkan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan itu terdapat malam yang istimewa. Malam apa, Pak? Malam Lailatul Qadar. Mak itu istimewa, apa? Malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Mak itu istimewa. Karena malam yang punya datang. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Menit 3 bulan, Bu, Pak. Menit 3 bulan, 1000 bulan. 1000 bulan ini kaki hitung tahun berapa tahun gitu kan? Kurang lebih 83 tahun 4 bulan sekian hari. Malam yang paling istimewa itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Lebih
lebih baik dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya selama 1000 bulan, selama 83 tahun 4 bulan sekian hari. Dan waktunya nggak pendek. Jadi malam itu terjadi di malam-malam yang ganjil, bisa 21, bisa 23, bisa 25 Ramadan, 27, 29. Dan ulama menjelaskan tiap tahun itu berbeda-beda. Misalkan Ramadan ini malam 21, Ramadan tahun depan malam tahun 25 misalkan, berbeda-beda. Dan terjadi antara ba'da maghrib sampai adzan subuh. Jadi waktunya sangat lama sekali. Jadi diusahakan 10 malam terakhir itu, nah, kita sunahkan iktikaf. Bisa di masjid, kemudian misalkan kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau pas tepat malam Lailatul Qadar, berarti kita mengucapkan Subhanallah itu selama 1000 bulan. Berapa malam itu? 1 bulan 30 hari 30 malam. Kalau 1000 bulan berapa malam itu? Kita mengucapkan itu. Berdasi mampu mengucapkan Subhanallah tiap malam selama 83 tahun. Sombong ini. Kalau paham sih bener, mikir sih lah, mikir cukup, mikir anak dan sama tadi, mikir keperluan si penyanyi, mikir obat pun punya pengeluaran, sedikit, banyak pikiran sih lain. Ada ucapan Subhanallah aja 1 hari belum tentu kan ya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Caranya bagaimana? Yang paling gampang adalah melakukan iktikaf di 10 hari terakhir, yaitu berdiam walau hanya sesaat, walau hanya sebentar di dalam masjid dalam rangka apa? Ibadah. Jadi iktikaf itu ibadah. Rasulullah SAW sendiri beliau melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kalau diampuni berarti ikosor, hilang dosanya. Tetapi para ulama menjelaskan dosa-dosa ini bukan dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar membunuh, syirik tidak diampuni. Tapi dosa-dosa yang kecil. Sebelumnya juga ada hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya apa? 1, iman, percaya. Percaya bahwa saya kalau puasa dapat pahala, dihapus dosa-dosanya, percaya, harus iman. Ini kan syaratnya. Tak oleh kena pasar, benih nikah, itu beda niat. Itu dalam hati punya iman, punya kepercayaan bahwa kita berpuasa akan diampuni dosa kita. Kemudian syaratnya kedua apa? Mencari pahala. Jadi orang yang puasa benih kerja bakti ya, tak oleh apa? Mesti benih maksudnya apa tujuannya? Mencari amal, mencari pahala. Jadi syaratnya beriman, kemudian mencari pahala. Kemudian praktekkan puasa. Benih niat iman mencari pahala kita apa sih? Kita cuma juga harus beriman, niat mencari pahala, kemudian melakukan puasa dengan sebaik mungkin. Maka insya Allah dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bekal ilmu apa lagi yang mesti kita ketahui sebelum Ramadan? Yaitu bekal ilmu tentang sholat tarawih. Yang dimaksud qiyam Ramadan tadi disebutkan man qoma Ramadana, qoma, qiyam maksudnya. Apa? Yang dimaksud qiyam adalah
sholat tarawih. Jadi man qoma Ramadan adalah barang siapa yang sholat tarawih, maksudnya begitu. Barang siapa yang sholat tarawih itu juga ada 2 syarat, iman dan mencari pahala. Juga sama utamanya fadilahnya. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian apa saja keutamaan sholat tarawih? Kenapa kok kita sholat tarawih itu kok semangat? Bahkan jauh-jauh datang. Ada yang datang ke masjid ini jauh-jauh datang. Tapi jangan terdolik, ampun terdolik. Tarawih semangat, jauh hadir, datang. Rabu, tapi sholat duhur tak sholat berjamaah, sholat asar tak sholat berjamaah. Kita terdolik. Padahal ganjarannya jauh lebih baik yang sholat duhur dan sholat asar. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib itu lebih utama, lebih afdal daripada hukumnya yang sunnah muakkad. Jadi kalau memang tarawih itu semangat, kita hadir, datang berjamaah sampai selesainya bersama imam. Jangan lupa juga lebih penting lagi yang wajib, sholat duhurnya berjamaah di masjid, sholat asarnya berjamaah di masjid. Kalau saya pribadi Pak Bu, kalau boleh cerita ya, kalau saya pribadi setelah subuh itu ngaji sampai sholat syuruk atau sholat duha, ya jangan tidur lagi habis subuh. Waktu pagi waktu yang sangat memberkahi. Kemudian nanti setelah itu pulang, kerjaannya apa? Misalkan ada pekerjaan dikerjakan. Misalkan ada pekerjaan, ada mencari maisha atau apa, kita kerjakan. Setelah itu ada waktu, kita tidur istirahat. Nanti menjelang duhur, kira-kira misalkan duhurnya jam 12, jam 11 kita udah bangun atau jam 11 kita bangun, persiapan. Jadi tidur itu kita niatkan juga, kita tidur untuk menghimpun tenaga untuk menghadapi sholat berjamaah duhur. Kemudian setelah duhur jangan pulang atau jangan berdiam diri atau jangan tidur lagi, tapi kita melakukan tilawah, membaca Al-Quran atau membaca hadis sampai asar. Karena begini, biasanya setelah duhur istirahat boleh, tidur boleh, ini kan terus asar terus, akhirnya tak asar. Kita kebanyakan seperti itu. Naudzubillah, jangan sampai ba'da subuh tidur, jadi pada duhur tidur, pada asar tidur, udah menikah. Nah kalau pun tidur belum nikah, punya puasa yang berkualitas nikah, bukan puasa yang berkualitas. Kemudian kalau mau tidur boleh pada duhur setelah ngaji, boleh kalau dulu, itu sunahnya. Terus sebentar aja, bukan lama tidurnya, sebentar, hanya sesaat. Misalkan kita tetap 10 menit, 15 menit baru bangun lagi ngaji lagi. Itu kalau dulu sunahnya. Rasulullah juga melaksanakan tidur siang, tapi hanya sesaat. Setelah itu pada asar kita ngaji lagi, kemudian pulang mungkin masak atau apa, kita persiapan menjelang maghrib, kemudian kita berjamaah, kita buka bersama. Kemudian sebelum isya juga hadir. Usahakan mengikuti mendapatkan sholat pertama. Karena dalam sholat pertama itu banyak fadilah-fadilahnya, banyak utamanya, banyak istimewanya. Didoakan para malaikat. Apalagi yang sebelah kanan itu banyak fadilah-fadilahnya. Di sini dijelaskan bahwasannya barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang lalu juga akan diampuni. Siapa orang yang tidak suka dosa-dosanya diampuni? Mungkin kita punya dosa maksiat, mungkin kita punya doa mendolimi orang secara tidak sadar, mungkin kita punya doa menggibahi orang, mungkin kita punya dosa adu domba dan sebagainya. Barang siapa yang tidak ingin dihapus dosa-dosanya, saya ingin ekosot, kita tahu ekosot dosa-dosanya. Sedejah dipuluh sareng panjenengan sami makul sedejah ketika taruh ekosot dosa-dosanya. Kemudian sholat tarawih bersama imam sampai selesai itu ibaratnya seperti sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Dalilnya apa? Dalilnya dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam atau pahala sholat tersebut 1 malam penuh. Beda kirana
dari kita ini ada yang sholat dari isya sampai subuh, insya Allah tak teman tak rela ini. Saya rasa kuat abajeng dari isya sampai subuh tak ambil sekali. Abajeng taruh saus, lancing sembunyi, syukuran yang keronyo, tak kuat semacam. Kan sedikit, kadang-kadang kan bumbung ini, cek api tuh ini. Apalagi sholat pada subuh sampai subuh semalam suntuk penuh, tidak mungkin, tidak kuat kita. Akan tetapi fadilahnya, utamaannya, istimewanya, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia ditulis oleh para malaikat bahwasanya dia ditulis sedang sholat semalam suntuk, sedang sholat penuh semalam. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita juga bolong-bolong tarawihnya. Terkadang kita deer, kolak deer, bakso deer, es campur deer. Akhirnya apa? Ketondu kita, kenyang sarang nika, sengkas yang untuk nika. Ada TV, ada drama Korea. Niku TV, ada hilang pas. Mata masjid, KO ada niku. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya keistimewaan puasa Ramadan itu? Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Muslim dan An-Nasa'i bahwasanya semua amal anak Adam itu untuknya. Kita puasa untuk kita bersedekah untuk kita pahalanya, kita berinfak untuk kita beristighfar untuk kita. Akan tetapi khusus puasa itu bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Itu salah satu utamanya. Puasa ini untukku, kata Allah. Illa siyamu fa innahu li, kata Allah. Bahwasanya puasa ini untukku. Artinya puasa itu bukan untuk kita, untuk Allah. Dan akulah yang akan membalasnya. Allah langsung yang akan membalasnya. Tanpa batas. Beda-beda kita pahalanya. Si A, si B, si C, si fulan, beda-beda. Karena Allah sendiri yang mengetahui tingkat puasanya masing-masing. Beda-beda. Jadi yang membalas Allah langsung. Jadi hanya ibadah puasa itu yang hanya untuk Allah. Sedangkan yang lainnya untuk hamba itu sendiri. Beda puasa ini. Kemudian utamanya lainnya sebagai perisai, sebagai tameng. Kita kalau perang biasanya anak tombak ada tamengnya, tidak kena ke badan kita. Kena panah, kena tameng, tidak kena ke tubuh kita. Kena pedang, kena ke tameng, ke perisai, tidak kena ke tubuh kita. Sama dengan puasa ini sebagai tameng, sebagai perisai dari api neraka. Artinya apa? Insya Allah kalau berpuasa tak masuk neraka, ini kan masuk surga, menjadi penduduk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudari kita semuanya yang hadir dalam majelis ilmu ini menjadi penduduk surga semuanya. Amin. Dan orang yang sukses itu bukan orang yang penghasilannya tinggi, rumahnya besar, jabatannya tinggi, bukan. Orang yang sebenarnya orang sukses adalah orang yang telah menjadi penduduk surga. Ini kamu masuk waktu isya. Tafadhol, kita lanjutkan nanti setelah ba'da isya. Wallahu a'lam bishawab. أشهد أن لا
Ini kan
tak ada fungsinya sekali, tak ada manfaatnya sekali. Jangan sampai berbuat seperti itu. Kemudian jika ada orang yang memaki-maki kita atau mengajak bertengkar kepada kita, maka cukup ucapkan, mohon maaf saya sedang puasa. Budak orang berkancana ngajak tukar. Mana tukar pun? Mana nyala kok pun? Cukup kok dia, bermak dia kan kok mana? Acak tukar, cek aja nih bisa. Kutu aja berapa? Tak langsung terpuluh apa sah. Cukup. Cek aja lagi boleh. Saya nggak dikit ya, mana tak dia? Saya berpadan ya. Sampai ke mana? Boleh jadi nikah. Nggak sih terjadi di bangkalan kamu. Bangkalan secara tidak kasar. Kun gara-gara salah paham. Benar kan kok? Benar tak salah kak. Benar kok bukan kan tak salah kak. Benar kan benar. Mulai berkata kemana? Kalau kemana aku? Akhirnya apa? Acara tawuran 5 lawan 2. Saya terus 10 kasar. Saya 5 menipu. Saya 5 turun. Sempak meninggal dunia. Di tempat yang satu Ibri apa? Mulai minta mati dia mulai. Jadi seluruh 5 lawan 2 sekali kau dikit. Makin aku cak pendekar kebal dapat mulai dapat asal kinaas. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara ucapan. Terkadang nak kan kalau sekalian berdasar paham kadang pas cek kok cek aja nih tak langkung ke apa sih. Cukup ambu nikah. Pas cek terus saya nggak dikit mari mikir mari terawih dikit ya. Yang enggak begini orang ini nikah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwasanya demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah ketika hari kiamat kelak. Lebih wangi dari apa? Lebih wangi dari bau kasturi. Dan kalau tidak tahu ini apa bau kasturi ini. Kun mireng cek rumah ini. Pada teman itu bau nikah. Bau kasturi ini. Dulu tidak teman mireng langsung menghadap langsung bau kasturi. Wanginya bukan di dunia Pak. Gimana yang pasang pun bau saja. Ada zat-zat dari perutnya yang keluar bau memang orang puasa itu. Tapi di dunia. Akan tetapi kalau di akhirat bau orang puasa itu di akhirat apa nanti lebih wangi, lebih rombong dari kasturi. Senika. Kemudian dalam waktu yang singkat ini sebelum ada pertanyaan, ada beberapa tips supaya puasa kita itu lancar dan kabul, diterima oleh Allah. Yang pertama apa? Berdoa, minta pertolongan pada Allah. Jangan menyandarkan dan mengandalkan kemampuan diri. Cukup puasa kok demam gampang, tak boleh nikah. Tak boleh menyembuhkan diri, mengandalkan kemampuan diri. Kuat kok, tak boleh nikah. Kudu tetap minta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Kemudian menyandarkan kepada Allah. Artinya apa? Tawakal, niat lemah-lemah. Kalau bisa niat senikah. Malam pertama niat untuk sebulan. Lebih saya boleh bermalam niat di dalam hati. Niat apa sih? Karena hukumnya begitu harus niat. Menit tak niat puasa. Tidak puasa kalau orang tidak tanpa niat. Tak yakin puasa sama Allah. Nabi orang puasa tak niat, kita yakin. Jadi rukunnya kita tiap malam niat. Nabi kira lupa, tak bisa bermalam. Mumpung ingat malam pertama puasa niat sebulan jadi. Kau syukur dikit bermalam ingat, niat mulut ini. Itu artinya niat Asia. Jadi minta pertolongan kepada Allah, jangan mengandalkan kemampuan diri, kemudian tawakal kepada Allah. Dan yang paling penting juga apa? Mengetahui keutamaan, fadilah, istimewa Ramadan. Makanya kita harus belajar. Kalau kita tahu keutamaan Ramadan, mengetahui keutamaan keistimewaan puasa, maka kita akan bersemangat. Pasti semangat kalau kita tahu manfaatnya. Kalau sudah kita dosa, semangat. Aku bukan masuk surga dikit semangat. Jejel Nabi yang siang berdore pakon berkah ke kancor. Kalau 12 siang panas. Punya saya tak turun.
Tapi menurut tujuan, kasar pada obor nih kotak ibu guna dua nikah mana? 5 juta akan abun berkah lagi asmara lagi yang siap. Kenapa? Kalau bertujuan, bermanfaat tuh. Sama ibadah dan nikah. Di dalam tubuh manusia ini terdapat 360 derajat yang setiap hari harus disedekahi. Sendi-sendi, ada sendi tulang ini. Nikah sedejat total 300 sendi yang setiap hari wajib disedekahi. Perkataan subhanallah itu sedekah, perkataan alhamdulillah itu sedekah, perkataan yang baik yang lainnya itu sedekah. Ada satu keutamaan sholat duha. Apabila kita sholat duha, maka keutamanya salah satunya adalah dia sama saja menyedekahi 360 sendi tersebut. Kadang kita kalau lupa, belum tentu ini kita terpenuhi 360 sendi ini disedekahi. Ya kita berbuat baik 1, kita ucap alhamdulillah 2, kita beristighfar 3, syukur sampai 360. Tapi ada cara paling cepat. Salah satu utamanya adalah sholat duha. Seperti itu. Jadi kita harus belajar apa saja keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, sehingga kita puasanya semangat. Bukan puasa sih over. Puasa yang berkualitas, puasa yang sebaik-baiknya. Syukur-syukur puasa yang sempurna. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya, paling teknik. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umar Al-Bahili, ya, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Kenapa? Salah satunya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu berkaitan dengan fikih puasa. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Apa saja adab-adab ketika kita berpuasa? Tadi sudah dijelaskan makan sahur, mengakhirkannya, kemudian berbuka, menyegerakannya, kemudian menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia, berkata kotor, berkata dusta, tidak boleh. Terkadang kita cek gempangan coba-coba, cek gempangan dusta, percuma puasanya Pak, percuma puasa kita. Makanya puasa itu kita harus hati-hati betul, harus teliti betul ucapan kita, kata kita, telinga kita harus kita jaga betul. Ini kan ucapan puasa berkualitas, jenis puasa gogo, puasa sepen-selondon. Jangan sampai cocok atau boleh menipu, mendolimi, tak boleh. Ya, harus berusaha kita berbuat baik sama orang, berusaha, makanya diisi dengan niatan yang positif. Baca tilawah, membaca buku-buku Islam, membaca hadis-hadis, tidak bermain yang sia-sia, main karambol, main remi, main catur. Kalau bulu tangkis untuk persiapan kesehatan nggak apa-apa boleh, main futsal, main bola nggak apa-apa boleh. Insya Allah betul-betul sehat. Tapi kalau karambol, mancing, mereka sia-sia. Ya puasa itu jangan di apa? Jangan disia-siakan. Maka celakalah orang yang melalui Ramadan, disebutkan kisah Rasulullah. Ternyata ada orang celaka Ramadan itu. Sera. Orang yang melalui Ramadan akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Mak bisa Ramadan dosa-dosa tak diampuni. Ini kan benar. Puasa nakoda, puasa pencelongan. Api sowan, caca porno, mesem-mesem, ya bertengkar, gibah, namimah, perbuatan yang jelek, sia-sia, ya seperti itu. Makanya penting ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang dijaga keikhlasannya dalam beramal soleh. Amin Allahumma amin. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang tidak mau meninggalkan kata-kata
dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Percuma. Saya katakan sekali lagi, percuma. Allah tak butuh pelekaan kita, Allah tak butuh lapar kita, tak butuh. Ya. Terus gimana caranya? Ya sudah, kita puasa yang sebaik mungkin. Jangan melakukan kata-kata yang dusta, perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemudian menundukkan pandangan. Ini kan penyakit HP. Dan terus terang, Facebook ini kata endi, Instagram tak endi, TikTok tak endi. Kok saja dulu. Hanya WA sama YouTube sama Google untuk kepentingan yang baik. Kenapa? Ibarat pisau bermata dua, itu bahaya itu. Macam-macamnya sinane Facebook nih kan, macam-macamnya sinane Instagram nih kan. Ini berusi atokar, berusi orang abengkang, berusi urung, berusi orang caci pekak, caci mencaci. Ini bahaya, menaruh puasa kita. Buang itu, buang. Karena kita digunakan untuk menundukkan pandangan. Abu Mulhaimah ini kan anak mama tak sungguh-sungguh. Penariannya pula, penariannya. Nikah bahas A, cek bahas B, cek bahas C. Leku videonya A, videonya C. Leku si A, si B. Ada ampun nikah. Nikah pencuri puasa bulan Ramadan di antaranya apa? HP. Ini kan game. Mana kan nonton nikah, main game nikah. Atau lain. Tak berkualitas puasa, main game. Nego Facebook sini geni ini kan tak berfungsi sekali puasa. Oh tak butuh puasa. Kemudian kita usahakan untuk bersikap dermawan semampunya, tak nunggu kaya semampu kita. Kita misalnya ngasih aqua ya aqua, ngasih kurma ya ngasih kurma. Kemudian sholat tarawih jangan lupa, jangan dibolong-bolong, memperbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i dalam satu bulan itu khatam 60 kali. Berarti berkali 7 kali khatam Al-Quran. Dan perlu saya mendengar paling sekalian Nabi khatam. Alhamdulillah insyaallah 1, 2, 3 bisa khatam. Usahakan. Jangan sampai kita waktu di dalam bulan Ramadan itu kita sia-siakan. Minggu video nikah, main nikah. Intinya apa? Jauh dari ibadah. Jadi kita isi dengan perbanyak ibadah. Insyaallah akan jadi puasa yang berkualitas, puasa yang mutakabal, yang diterima, ya. Amalan mutakabal, amalan yang diterima. Baiklah, cukup demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya Pak. Apa ada pertanyaan Bu? Pak, monggo silakan ada pertanyaan. Mohon lebih. Eki. Hamil perlu digodok puasa. Nah, untuk amannya, ini kayaknya si aman nih, boleh kayaknya si aman, dia paling saya. Dari pendapat beberapa ulama, ada yang menyatakan hanya cukup bayar fidyah saja. Ada yang tidak usah bayar fidyah, cukup menggodok mengganti nanti di bulan lain. Ada ulama yang membayar fidyah dulu, nanti di bulan lain menggodok menggantinya. Untuk yang paling aman yang ini Pak, yang dua-duanya Pak. Hamil dia agak kuat, tapi kandungannya begitu, dia menyusui misalkan, tidak usah puasa, ada rusun keringanan. Tapi dia mau membayar fidyah, memberi makanan miskin. Seperti yang kita makan tiap hari, bahkan tiap hari kita makan satu piring, ya kira-kira 1 bungkus itu kita ngasih ke orang miskin tiap hari Pak, selama bulan Ramadan itu. Dan nanti ada waktu bulan lain kita kodok, kita ganti puasanya, tetap berpuasa Pak. Beda dengan orang yang puasa yang sepuh, tak mungkin bisa membantu puasa, tak mampu pun, dari fisik pun tak mampu, kasa cukup membayar fidyah. Nah ini kak pengalaman dulu dimin leman ke Jebel, sombong si oning lah kan. Kita tak pasang tak ganti, tak mengganti, tak oning. Nah tentulah beri contoh nikah orang sekolah membangun nikah pun cukup, tak mampu puasa, nikah tak puasa, nikah bayar fidyah. Dan kalau ngasih bungkusan nasi itu untuk bayar fidyah, tahu satu bodoh Pak, nikah nasi fidyah ini mbak nikah tak apa sekolah pun cukup, pun tak usah, cukup nikah bener sedekah nasi, cukup dari nikah, cukup bener nanti. Kita usah nikah cukup bener dari para orang itu, cukup memberi tapi tanpa memberi tawakal. Jadi lebih amannya membayar fidyah, kemudian membuat di waktu yang lain. Monggo Pak.
kita berpuasa, tapi waktu itu kalau dikasih nasi satu piring dimakan sampai kenyang, sampai habis. Apakah puasa itu mau dilanjutkan? Itu dalam keadaan lupa. Oh iya. Ya, terima kasih. Baiklah, berarti ini ada udzur. Ya. Kadang dari mari main bulu tangkis lagi tak sengaja kebiasaan mari main bulu tangkis pas minum ketika lupa ya, ketika dimaafkan lanjutkan puasa. Jangan sampai mungkin bernasi, mungkin cukup nih gigi kan. Tuli kok keluar Pak ceder boleh. Coba terus boleh ini kan. Deur. Cek nyaman dong, boleh masalah nyaman. Pasti apa sih? Dan biasanya kalau kita mengganti puasa di bulan lain itu sengkak, tak semangat. Akan tetapi kalau kita puasa di bulan Ramadan banyak rencana tetangga kanan kiri sareng asiam juga, saudara-saudara asiam juga, kita semangat. Jadi harus punya prinsip. Ramadan aja sampai bulan, bulan jadi usahakan sampai bulan kuat. Nah nanti setelah Ramadan masuk bulan Syawal ada puasa sunnah 6 Syawal itu kita juga laksanakan. Makanya supaya kita bersemangat beribadah, mengetahui ilmunya itu yang bikin kita semangat, mengetahui keutamaannya, mengetahui tujuannya. Kalau ada tujuan yang kita raih, pasti dilalui. Kenapa orang mau jadi dokter bayar ratusan juta, praktek begini-begini kok dilaksanakan? Karena dia jadi dokter tujuannya. Kalau nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, dia akan mau. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini begini Ustaz. Ya. Dia ya diundang orang dalam keadaan lupa dia bahwa dia berpuasa, lalu dimakan sampai habis. Setelah habis dia ingat puasa. Tidak apa-apa, tidak batal. Dilanjutkan ya. Tidak batal. Karena apa? Karena lupa. Orang yang lupa itu dihukumi tidak dikenai sanksi. Berarti Yang lupa. lupa. Nah, tetap puasa tidak puasa. Mending kalau lupa ya cari puasa mah dulu deh. Kita minum sekalian tahu deh. Mari kita minum tak cukup pas. Ketika kalau cukup ambil itu. Lanjutkan puasanya. Begitu juga kalau mencicipi makan, tidak apa-apa. Biasanya ibu tinggal masak sore ya, boleh mencicipi. Mending rumah nyaman, akan sekarang bukan boleh. Cukup mencicipi aja. Biasanya di lidah mencicipi. Oke, berarti sengaja makan membatalkan puasa. Sengaja makan, sengaja minum, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, batal. Boleh muntah, tapi tak sengaja. Tapi dia memuntahkan, sengaja muntah batal puasanya. Sebenarnya banyak sekali yang akan kita bahas ini karena waktunya mepet. Sebenarnya banyak pembatalnya apa saja, apa yang boleh dilakukan, sunnah-sunnahnya banyak sebenarnya. Ini hanya umum aja sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin maksudnya puasa sunnah. Nah. Kalau puasa sunnah kan kalau diundang orang emang disunahkan dibatalkan. Nah ini gimana? Dilanjutkan atau batal kayak sama-sama sunnah? Ya, baiklah. Misalkan kita berpuasa, sunnah ya, bukan wajib, bukan wajib. Kemudian kita bertamu di rumah teman, kemudian disuguhi makanan, itu kita boleh membatalkan. Kalau wajib tidak boleh. Ibarat sama sampai sedang sholat di rumah, sholat wajib. Engkau udah perlakuan udah tak bisa berjamaah zuhur. Akhirnya sholat di rumah sama istrinya atau sama anaknya atau bahkan sendiri di rumah. Sholat wajib. Pak beda assalamualaikum pakai assalamualaikum udah pakai dari CNT. Cek buka Pak. Cukup mengucapkan Allahu Akbar, tahu cakapkan sholat. Jangan batalkan. Karena itu wajib. Akan tetapi kalau kita hanya sholat sunnah, pakai ya sebentar bentar lagi Pak, sholat sunnah, itu sholat wajib. Itu bedanya. Kalau wajib jangan kita batalkan. Kalau wajib utama itu. Tapi kalau sunnah kita batalkan. Tapi boleh juga Mas itu pilihan. Iman kalau kata maghrib ya kok membatalkan iman. Sholat itu boleh. Lalu dan perlu diasikan. Tak apa. Pilihan. Dan kalau ada rukshoh itu kita ambil baiknya. Jangan itu sombong. Kayak kita safar ada rukshoh, sholatnya di jamaah boleh, bahkan jamaah rukshoh boleh. Udah sih sombong. Coba kelar lupa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.